Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengomunikasikan informasi finansial yang digunakan manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen SP yang pertama terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Yang kedua, memberikan laporan yang sifatnya prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan yang pertama terkait dengan laporan dan pengomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan masa lalu. Peran akuntansi manajemen dalam sektor publik meliputi yang pertama yaitu perencanaan strategik. Peran akuntansi manajemen di sini adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan biaya dari suatu aktivitas, sehingga manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal yaitu pemerintah dan eksternal yaitu masyarakat untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen berperan memberikan informasi biaya yang meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin dan biaya modal, biaya tetap, dan variabel. Yang ketiga, penilaian investasi. Akuntansi manajemen diperlukan ketika organisasi hendak melakukan investasi, yaitu dengan menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Dalam menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, manfaat, dan keuntungan dari suatu investasi. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan adalah tingkat diskonto, tingkat investasi, tingkat risiko, ketidakpastian, sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah penganggaran. Penganggaran ini berperan untuk memfasilitasi pelayanan publik yang efektif. Fungsi anggaran ada 3, yaitu alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen berperan vital dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara adil, ekonomis, efisien, dan efektif. Dan yang keempat adalah penentuan biaya dan tarif pelayanan. Penentuan biaya dan tarif pelayanan ini digunakan untuk yang pertama, menentukan biaya, yang kedua, berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, dan yang ketiga adalah menghitung tarif subsidi yang diberikan. Dan yang keenam adalah penilaian kerja. Penilaian kerja ini merupakan bagian dari pengendalian manajemen. Melalui sistem penilaian kerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward atau punishment. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai tujuan organisasi, keenam, pengendalian, dan ketujuh, penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Tipe pengendalian. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian preventif atau preventive control.
Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga yaitu pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.